Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tersiksa kerinduan yang sangat kuat kepadamu. Tersiksa kerinduan yang sangat kuat kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan silahkan baca pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Kalau energi bersama, pilih-pilih, pilih-pilih. Oke? Tarik nafas, hembus nafas, santai, relax aja. Boleh sambil minum air putih. Kita lihat siapa orang ini, teman-teman. Oke. Teman-teman, orang ini ternyata sedang diam-diam ya. Sedang quiet observer. Jadi diam-diam lagi observasi kamu. Diam-diam lagi mantau kamu. Diam-diam lagi stalking kamu. Orang ini tuh sebenarnya pinter ya teman-teman. Tergolong orang yang pinter atau orang yang cerdas. Pinter itu nggak harus akademis ya teman-teman ya. Ada yang hal-hal lain yang bisa dia itu pinter di bidang-bidang lain. Nah, orangnya cukup perfeksionis ya teman-teman. Dan saat ini sangat mungkin sedang stalking kamu, merhatiin kamu gitu ya. Mungkin sedang memantau kamu teman-teman untuk menentukan mungkin pergerakan berikutnya. Atau ini ada energi kangen ya. Karena dia kangen, tapi mungkin karena ada situasi yang kurang kondusif antara kamu sama dia. Coba nanti kita cek lagi ya teman-teman di kartu-kartu berikutnya. Dia cuma bisa berani untuk mantauin kamu diam-diam dari kejauhan. Ya, tuh. Baru aku ngomongin quiet observer, langsung di sebelahnya diperkuat dengan energi stalker. Ya, saat ini orang ini lagi benar-benar mantauin kamu secara online atau offline. Kalau kamu punya energi yang serasa kayak ada yang liatin deket, ada account-account yang mungkin follow kamu atau mantauin cerita kamu nggak tahu orangnya siapa atau accountnya tidak jelas. Nah, itu bisa saja dia, teman-teman. Ada juga di sini energi dari mendominasi ya. Di sini ada energi kamu berdiri dengan seseorang yang suka mendominasi, orangnya juga impulsif, reaktif ya. Impulsif itu langsung memberikan respon gitu ya, nggak berpikir panjang. Ada sisi egois dan sisi dominan. Jadi dia sangat mengakukan dirinya teman-teman ya, suka diutamakan, suka dijadikan nomor satu, dan suka menjadi yang terutama. Student ya, jadi mungkin banget ya, kalian itu sepertinya mungkin pernah belajar sesuatu yang bareng ya. Entah pernah seminar bareng, pernah workshop bareng, pernah satu sekolah, teman satu sekolah dulu, teman satu kuliah dulu gitu ya. Jadi kalian ada dasar pendidikan bersama-sama, baik formal maupun tidak. Atau orang ini bekerja dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan ya, atau memang dia pada dasar suka banget belajar ya. Frenemy. Nah, orang ini teman-teman sama kamu situasinya itu kayak Sora nangkepnya frenemy ini lebih kayak temen tapi musuhan juga. Artinya kamu tuh sama orang ini bisa saja punya hubungan yang awalnya temenan dulu, tapi juga di satu sisi kesel sama dia, tapi di satu sisi sayang juga ya. Jadi kayak kamu sama dia tuh mungkin sekali punya situasi love-hate relationship teman-teman ya. Itu sangat mungkin sekali. Orang ini dibilang dekat sama kamu iya, tapi dibilang bisa jadi musuh kamu juga mungkin banget. Dia sering debat sama kamu lah, apa ya, beda pendapat sama kamu ya. Kita lihat situasi hubungan kamu sama dia saat ini. The Grim Reaper. The relationship is over. Sepertinya hubungan ini sudah berakhir ya teman-teman ya. Entah berakhir secara resmi atau berakhir secara tidak resmi. Entah memang ada omongan atau ada yang ngilang, ghosting, diemin, dan sebagainya ya. Dan ada energi self-indulgence ya. Kenapa? Kamu mungkin merasa bahwa sepertinya hubungan ini sudah tamat, sudah nggak bisa dilanjutkan lagi. Hubungan ini sudah mungkin sebaiknya disudahi saja. Dan kamu mungkin sedang sangat fokus ke diri kamu sendiri
Kamu banyak yang mungkin self love, atau mungkin kamu healing, terus habis itu kamu perbaiki, kamu fokus sama diri kamu sendiri. Karena kamu menyadari mungkin selama ini kamu juga pingin udahan, karena mungkin sekali dia kurang mengapresiasi kamu, ya. Seperti kurang menghargai, kurang respect, kurang hormat, kurang dianggap gitu ya mungkin. Atau di sini adanya ketidakseimbangan, atau adanya ketidaksetaraan mungkin dalam berperilaku, memberikan usaha dan sebagainya, teman-teman. Itu sangat mungkin. Atau orang ini bisa saja beralasan sama kamu, ya, kalau dia jadi renggang atau hubungan kalian harus berakhir karena dia sekarang saat ini sedang sangat fokus sama dirinya sendiri. Ya, mungkin orang ini sedang banyak masalah dalam kehidupan dia. Mungkin keluarganya, mungkin orang tuanya, mungkin pekerjaannya, mungkin masa depannya, mungkin perekonomian dia, sehingga dia banyak fokus ke diri dia sendiri, sehingga kamu tidak diutamakan sama dia. Dan situasi not enough, ini sangat mungkin banyak situasi frustasi, ya. Kamu merasa mungkin sangat capek, ya, dengan seseorang yang mungkin saja sangat ego, ya. Terus habis itu mungkin banget dia nggak mau ngalah, nggak mau salah. Terus habis itu kamu selalu ngerasa insecure gitu ya, dengan dia yang mungkin tanpa sadar atau dengan sadar membanding-bandingkan kamu dengan yang lain. Jadi kayak makin jalan tuh hubungan tuh bukan makin happy, malah makin ngerasa kok kayaknya aku nggak pernah merasa cukup dalam hubungan ini gitu ya. Dan ada energi kecemburuan, teman-teman. Ada energi kecemburuan nih yang sangat kuat sekali, ya. Sehingga adanya energi terpisah atau akhirnya perpisahan, teman-teman. Ya. Karena kenapa? Karena ya makin gak jelas gitu ya, makin dijalanin, makin fokus ego masing-masing. Dia mungkin ngerasa ngutamain dirinya sendiri. Terus habis itu mungkin banget dia karena dia banyak takut, banyak apa. Dia sehingga kalau salah pun susah mengakui gitu ya, atau dia makin banyak ketidakpastian karena dia nggak yakin, akhirnya pisah deh, teman-teman. Ya, tapi ternyata setelah pisah hubungan itu tidak kelar begitu saja. Ada karmic relationship. Jadi sangat mungkin dia kayak mau lepasin kamu tuh sulit. Masih ada energi keterikatan, masih ada energi ingat, masih ada energi tarik menarik dan sebagainya gitu ya. Karena ini energi hubungan yang memang banyak sekali pembelajarannya. Kita coba lihat ya, kenapa sih lalu setelah semua terjadi, kenapa dia merasa sangat kangen atau rindu sama kamu? Ada energi. Nah, teman-teman sepertinya masih ada energi secara intuisi, ya di sini moon ya yang mengikat kamu dengan dia. Ya, di sini ada energi moon yang mana itu masih mengikat antara kamu sama dia, teman-teman, secara intuisi, ya, secara pemikiran, ya. Dan ada energi purify, ya. Orang ini sangat mungkin banget ngerasa ya energi kamu itu banyak memurnikan energi dia, banyak kasih dia energi healing, banyak kasih dia energi keamanan, kenyamanan ya teman-teman. Yang secara intuisi itu di bawah alam sadar jadinya nyariin kamu gitu ya. Dan ada energi luck. Kamu juga mungkin sekali adalah energi pembawa keberuntungan buat dia. Ya, kamu mungkin sekali kasih vibrasi-vibrasi positif, menarik kerejekian, teman-teman. Ya. Dan ada energi acceptance. Dan dia baru mulai menyadari bahwa selama ini yang paling bisa nerima dia, paling bisa nerimo dia dengan segala kekurangan kelebihannya dia itu ya kamu. Kamu juga nerima gitu ya dengan banyak perilaku dia yang mungkin nggak selalu positif, tapi kamu berusaha untuk nerima dia gitu loh, teman-teman. Dan dia semakin kesini itu tidak bisa mengontrol perasaannya. Ya, karena energi dia tuh makin kuat ya. Khususnya di sini kalau Sora lihat ada yang kalian punya telepati batin, dan ini ketika menjelang full moon, ini kan purnama ya. Ketika menjelang purnama, ini salah satu spesifik banget, ini hanya bisa dirasakan beberapa orang, mungkin nggak semua orang. Justru perasaan koneksi itu makin kuat ya, karena ada energi intuisi, koneksi batin yang kuat sekali yang tidak bisa dia kontrol, teman-teman. Dan ada energi candle. Kamu menjadi energi penerang buat dia, menjadi energi yang sangat jelas buat dia, teman-teman. Ya, dan kamu menjadi energi inner circle-nya dia. Kamu menjadi energi yang menjadi support dia, sangat menguatkan dia. Di sini ada energi strength, ya. Kamu tuh inner circle dia yang paling kuat.
Ya, kamu bertahan dalam segala situasi dan keadaan, dan kamu adalah energi penyeimbangnya dia. Jadi ketika kamu nggak ada itu, kehilangan kamu, energinya kecarian. Mulai banyak ketakutan-ketakutan, kegelisahan, enggak tenang, ada juga yang mungkin campuran dengan rasa bersalah gitu atas apa yang terjadi. Sehingga di dalam batin itu sangat kuat sekali energi dia itu pingin berkomunikasi sama kamu, teman-teman. Ya. Kangennya itu sangat menggebu-gebu. Tuh, ya. Karena dia berasa banget ngerasa bersalah karena kamu menjauhi dia dan bahkan mungkin tidak mau memberikan lagi kesempatan kedua karena di sini sudah ada energi kamu sangat kecewa dan terluka sama dia. Sementara ketika kamu banyak menarik diri menyembuhkan hati, dia itu terpanggil terus hatinya, tangannya kuat, pingin banget hubungin kamu, love call. Pingin banget hubungin kamu, pingin banget kontak kamu karena hasrat dia sama kamu tuh semakin menggebu-gebu. Ada hasrat yang kuat di sini. Kangennya tuh kayak makin ditahan, makin kayak berapi-api, makin kayak energinya intens yang dia rasakan ke kamu. Aku tuh tidak bisa menjadi seseorang yang sepenuhnya menjadi seperti apa yang kamu mau atau kamu harapkan. Karena dia juga masih berusaha untuk menyembuhkan dirinya dari masa lalunya. Ya, jadi orang ini mungkin masih berproses, pernah dikecewakan, pernah dikhianati, jadi memilih untuk mengkhianati, ya, pernah mengalah, jadi sekarang jadi sangat ego gitu ya. Aku sekarang sedang banyak banget melewati banyak hal, ya, mungkin sedang banyak masalah, banyak tekanan gitu ya. Dia butuh waktu, butuh jeda dan waktu untuk berpikir. Jadi makanya kenapa energi dia mungkin sekali belum bergerak, karena banyak banget energi dia lagi struggling ya. Aku berpura-pura kayak aku tuh nggak peduli, ya, tapi sebenarnya itu sangat-sangat bertolak belakang. Karena sebenarnya dia tuh sangat peduli, meskipun dia sekarang kelihatan cuek aja gitu ya. Sebenarnya perasaan dia sama kamu itu nggak bisa lepas dan justru karena hasrat dia kuat sama kamu. Ada energi obsesi di sana. Dan ini menjadi pembelajaran yang sangat kuat sekali, pembelajaran yang sangat berat, pembelajaran yang sangat sulit ya di karmic relationship ini soal hubungan dengan kamu. Mungkin mengerti yang namanya mengelola ego, mengerti yang namanya mengerti koneksi ya. Dan dia tuh menyadari kalau diri dia tuh masih kurang bisa menjaga dirinya sendiri, kurang bisa kontrol diri, kurang bisa kontrol keinginan diri, kurang bisa kontrol hasrat, kurang bisa kontrol ego. Teman-teman, karena segala sesuatu itu kita udah belajar untuk mengontrol gitu ya. Aku ngilang dari kamu. Ya, karena sangat intens. Jadi orang ini mungkin saja pernah menarik diri dari kamu, ghosting kamu atau gimana gitu ya, nggak mau untuk menyelesaikan menghadapi masalah dengan kamu, ya. Karena energinya sangat intens. Entah dia ngerasa bersalah, entah dia mulai ketakutan kenapa kok aku terlalu sayang sama kamu. Karena mungkin orang ini tidak berencana tadinya untuk menaruh energi yang serius sama kamu gitu ya. Dan orang ini tuh memang punya trust issue. Dia tuh kayak orang-orang yang tipe-tipe yang seorang lihat di sini kemungkinan besar ya, tipe-tipe yang kayak apa sih cinta sejati itu? Emang ada gitu ya. Ada energi pesimis di sana, energi denial di sana. Aku tuh sekarang dalam situasi yang sangat sulit. Aku nggak tahu bagaimana harus ngomong sama kamu dan bagaimana harus memperbaikinya. Dia ngerasa sekarang tuh benar-benar bingung gimana harus perbaikin hubungannya sama kamu. Dan sekarang dia tidak tahu bagaimana harus berkata-kata sama kamu. Ya, kayak bingung mau nyelesain tapi bingung harus mulai dari mana dan harus gimana. Kamu sangat berbeda dari yang lainnya, ya. Ternyata dia cuma sangat menginginkan kamu, meskipun ada yang lain, tapi ternyata energi kamu sangat berbeda sekali. Aku tuh nggak tahu juga apakah keluarga aku bisa terima kamu. Jadi di sini mungkin ada juga yang punya perseteruan dengan restu keluarga ya. Jadi makin membuat dia bimbang. Dan dia tidak pernah menyangka kalau kamu akan pergi meninggalkan dia, kalau kamu menjauhi dia. Jadi sekarang kita mau coba lihat apa yang akan terjadi berikutnya sama hubungan kamu sama dia.
inner wisdom. Teman-teman, sepertinya ini akan ada proses ya. Di balik dia berusaha menahan diri, kangen ya sama kamu. Di sini ada energi berusaha belajar, berusaha jadi bijak, dan ada proses transformasi. Jadi artinya teman-teman saat ini mungkin ada proses untuk menjadi bijak, belajar di kamu, dan di dia juga mungkin ada proses transformasi, proses belajar, sampai nantinya ada energi divine connection. Nantinya akan ada energi terhubung kembali dari takdir semesta. Tapi saat ini memang harus belajar dulu ya, menjadi bijak, belajar dulu untuk bertransformasi antara kamu sama dia. Ada divine connection ya, ada proses transformasi, ada proses belajar di sana ya. Karena di sini ada energi kasat, jadi banyak hal yang berulang-ulang yang harus diselesaikan dulu. Karena ada banyak sekali hal-hal yang pola-pola berulang yang harus diselesaikan memang teman-teman ya. Mungkin selalu bohong, selalu ego, dan itu masing-masing. Karena kita tidak bisa merubah orang, harus dari dalam diri sendiri. Dan ini needing time ya. Jadi sebenarnya dia udah nggak sabar nih untuk ke kamu, karena dia terlalu kangen, terlalu rindu gitu ya, hasratnya kuat. Tapi ternyata semesta maunya beda. Semesta maunya dia belajar dulu, kamu belajar dulu, sama-sama saling bertransformasi dengan waktunya masing-masing. Dan namanya waktu semesta itu adalah waktunya yang penuh dengan rahasia. Itu tiap orang sangat-sangat berbeda ya. Menunggu segala sesuatu itu berproses dan berprogres teman-teman ya. Itu kalau yang Sora lihat. Jadi saat ini ya, semesta itu mungkin mengarahkan dia untuk belajar, dan kamu juga diarahkan untuk belajar, sehingga siap saat pertemuan nanti memang sudah benar-benar dengan energi yang baru ya. Tuh, saat ini memang harus ada perpisahan dulu. Kalau dari kartunya Soraya ada energi X, ada saatnya perpisahan dulu ya, untuk menghentikan pola-pola berulang di antara kalian ya. Tapi memang energi masih mengikat satu dengan yang lain. Pada waktunya nanti ada energi dari semesta yang akan membawa kalian dipertemukan kembali. Kapan, Sora? Aku tidak bisa jawab. Energi semesta itu sangat berbeda ke setiap orang, karena setiap orang punya proses perjalanannya masing-masing. Mungkin untuk kamu yang pingin memperkuat, aduh aku pingin tahu dong intuisi aku gitu ya, apakah memang pembacaan ini buat aku, kapan datangnya? Kamu silahkan beli gelang kelembutan bulan ya, yang Sora udah isi dengan energi healing ya, dan ini akan membantu kamu untuk memperkuat intuisi kamu, memperkuat firasat batin kamu teman-teman. Karena memang Bunson sendiri pun sudah energi yang terhubung dengan intuisi dan bulan, dia terkoneksi dengan bulan. Teman-teman, ini juga adalah batu yang membawa energi feminim yang sangat kuat, khususnya buat kalian yang mungkin merasa aku kurang lembut, aku kurang feminim, aku intuisinya kurang jalan, bisa melepaskan stres ya. Dan ini sangat bagus banget untuk melembutkan aura kamu ya. Siapa sih nggak senang sama orang yang tenang dan lembut? Oke? Infinity lambang dari cinta abadi atau cinta tanpa batas, dan bintang lambang dari harapan positif. Batunya asli, ukurannya bisa dibesar kecilin, gak ada masalah ya. Cantik banget teman-teman ya, bahannya juga premium. Ini adalah produk import. Kalau sudah habis tidak bisa di PO, karena aku harus ambil yang jumlah yang sangat besar. Oke, untuk pemesanan segera ke Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu bisa ke Tokopedia Sora ya, terserah dia mau lewat mana. Kalau di Tokopedia lebih mahal karena ada komisi Tokopedia teman-teman ya. Komisinya lumayan besar, jadi bebas mau yang mana ya. Kalau mau pakai kartu kredit mungkin bisa ke Tokopedia, atau mau pakai Kredivo dan teman-temannya. Terima kasih, aku boleh promo. Kita sekarang lihat zodiak yang mungkin masuk dalam pembacaan ini. Untuk teman-teman yang pingin untuk dibacakan tarot, ketemu sama Sora langsung yang berada di Jakarta dan sekitarnya, silahkan. Atau kamu mau dibacakan secara online juga boleh, atau bahkan mau belajar tarot sendiri karena mendapatkan panggilan ya, silahkan. Oke, aku ada ngajar online juga, private, jadi cuman kamu, jadi fokus ya buat kamu, tapi dibutuhkan namanya konsentrasi, dedikasi juga ketika belajar pastinya ya. Jangan ngomongin bakat, bakat itu tanpa latihan juga percuma ya. Lalu teman-teman yang kepingin untuk baca bazi buat tahu DNA jalan kehidupan sendiri juga boleh. Oke, silahkan. Bazi itu keakuratannya sangat tinggi. Oke, dan ada energi juga di sini teman-teman
ya. Untuk yang kepingin untuk dibacakan video seperti apa yang kamu tonton ini, boleh banget ya. Mungkin ngerasa terpanggil mau dibikinkan video seperti ini, bisa banget, karena mungkin kamu sangat sibuk, perbedaan waktu dan sebagainya, atau senang nonton diulang jadi kenang-kenangan ya. Bisa DM juga. Oke, astrologinya cek Sun, Moon, Rising, Venus. Leo, Sagittarius, Capricorn, Scorpio, Gemini, dan Aquarius. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet yang terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Oh, udah banyak. Teman-teman yang kepingin healing juga bisa ya. Jadi untuk teman-teman yang sering susah tidur, emosional, ada merasakan trauma-trauma, nggak bisa move on, sakit sedih mulu, sakit secara fisik terus, padahal nggak jelas gitu, suara aku tuh nggak sakit kenapa-napa, cuma badan aku lemes terus, nggak semangat terus, pusing mulu. Nah itu mungkin jiwa dan batinnya perlu di healing. Teman-teman bisa hubungi Instagram untuk sesi terapi. Oke? EXTKI SFPI BFFMUCL 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ada kekurangan atau kesalahan kata, suara minta maaf ya. Pembacaan hari ini singkat, padat, dan jelas. Untuk diproses dulu. Yang belanjanya suara tunggu, yang kepingin personal reading suara tunggu. Soal doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.